Disimpan pada suhu dingin di bawah 5 derajat Celcius, telur akan tetap terjaga kualitasnya selama 3 atau 4 minggu. Baik, para tamu undangan yang saya hormati, hadirin peserta KIE yang berbahagia. Langsung saja kita masuk pada acara inti, yaitu penyampaian materi dengan mengangkat topik keamanan pangan dalam pencegahan stunting yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Rizky Yani Saputra, STP. Pak Rizky Yani Saputra lahir di Jakarta 24 Juli tahun 1984. Saat ini bertempat tinggal di Jalan Raya Siliwangi, Kampung Kebon Tahu, RT 4 RW 5, Kecamatan Cituruk, Kabupaten Sukabumi. Bayi ya, sebelum 6 bulan nggak boleh masuk dulu makanan padat, harus ASI eksklusif. Ya, itu contohnya. Yang kedua adalah terbatasnya layanan kesehatan bagi sebelum kelahiran dan juga setelah kelahiran. Contohnya adalah fasilitas kesehatan untuk ibu hamil. Ini pernah kejadian saya pribadi, Bu, namanya pengantin muda dulu ya. Jadi begitu lahir, beberapa hari setelah lahir, anak saya senangnya tidur. Saya sebagai orang tua seneng ya, padahal pas diperiksa ternyata agak kuning, biru gini tuh ya. Akhirnya baru dikasih tahu, ini harusnya dibangunin kalau tidur, jangan dibiarin. Karena tadi kembali lagi keterbatasan informasi, ya harus diberikan ASI secara intensif. Kemudian kalau ini dari sisi kerugiannya, kita bandingkan juga dari sisi keuntungan yang mungkin diraih kalau stuntingnya bisa berhasil kita atasi. Ternyata ketika kita melakukan investasi, pemerintah melakukan investasi untuk penanggulangan stunting, ternyata potensinya bisa balik sebanyak 40 kali lipat, 48 malah. Jadi kalau tahun ini pemerintah kita investasi mengeluarkan budget anggaran 1 triliun, ketika berhasil diatasi maka 1 triliun tadi akan bisa menjadi 48 triliun di tahun mendatang. Itu potensinya. Kita harus bisa memanfaatkan momentum tersebut supaya Indonesia kembali bisa berjaya bersaing dengan negara-negara lain. Tetap 70%, tapi kualitasnya akan rendah. Ini yang harus kita perhatikan. Oke. Nah, gimana caranya? Ya, salah satu caranya adalah dengan turunkan angka stunting, ya, perbaiki pola asuh dan lain sebagainya. Ada fortifikasi apa teman-teman? Zat besi, garam, ada penambahan yodium. Itu contohnya. Oke, terkait dengan imunisasi, ya, imunisasi 5 dasar 4 kalau tidak salah ya. 5 imunisasi dasar 4. Ya, kemudian ada juga intervensi sensitif. Kalau sensitif ini berarti intervensi program yang dibuat untuk selain anak berusia 2 tahun, contohnya untuk ibu-ibunya, untuk anak-anak balita di atas 2 tahun. Contohnya penyediaan air bersih, dan kemudian terkait dengan penyediaan fasilitas pendidikan PAUD dan lain sebagainya. Dan juga bergizi. Oke. Bagaimana caranya memastikan pangan yang kita hasilkan itu aman dan bergizi? Oke, caranya adalah dengan prinsip from farm to fork. Kita harus bisa memastikan pangan yang dihasilkan mulai dari proses pertanian sampai dengan makanan yang disajikan di meja makan kita siap untuk kita suap ke dalam mulut kita, itu adalah aman. Ya, kalau kita bicara proses panen, maka harus bisa memastikan kalau padi yang kita tanam itu adalah padi-padi yang unggul, ya, nilai gizinya bisa maksimal. Ya, pasca panen berarti proses pengeringannya, proses penggilingannya harus bisa memastikan biji yang dihasilkan, padi yang dihasilkan juga masih memiliki nilai gizi yang tinggi. Lagi refresh saja. Tadi di Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 sudah disampaikan ada 3 jenis cemaran. Sama biologis, kedua fisik dan kimia. Oke. Cemaran biologis contohnya ada kapal, hamil, ya nanti kita kenalan ada bakteri, parasit, ya. Parasit di sini contohnya cacing hati, ya, cacing tulang dan lain sebagainya, ya. Bahaya fisik ini yang sering kita temukan, ya. Apa contohnya? Rambut, ya. Apalagi? Staples, karet gelang barangkali ya. Terutama bukan rambut, jarum pentul dan peniti. Dari mana? Ya dari ibu-ibunya, dari pekerja perempuannya, ya, yang kalau kerja pakai kerudung tapi kerudungnya masih segi 4 yang pakai jarum pentul peniti. Akhirnya dari situ kita evaluasi dibuat larangan untuk karyawan perempuan tidak boleh menggunakan kerudung yang menggunakan jarum pentul. Ini terkait dengan seluruh jenis bahan kimia yang berbahaya ketika masuk ke tangan. Contoh yang paling sering kita temukan apa?
satu bahaya kimia yang sering kali tidak kita sadari, yaitu bahan kimia pembersih. Ini di setiap IRTP pasti ada, tidak mungkin tidak. Sabun untuk cuci tangan, sabun untuk mencuci peralatan pasti ada. Yang harus dipastikan simpan bahan kimianya harus di tempat tersendiri kalau di aturan CPPB IRT-nya ya. Jadi di tempatan boleh, baik itu di bawah wastafel misalnya, yang penting nggak boleh gabung sama makanan. Hati-hati dengan penyimpanan, ini terutama untuk expired date. Harus dipastikan produk Bapak Ibu sekalian masa expired date-nya bisa menjamin kalau produknya masih aman sebelum masa expired date. Ya, kita bicara makanan, harus hati-hati dengan suhu penyimpanan ataupun suhu pengolahan. Danger zone adalah suatu rentang suhu, perhatikan. Danger zone adalah suatu rentang suhu antara 5 sampai dengan 60 derajat Celcius di mana bakteri tumbuh dengan sangat baik. Kalau bakterinya tumbuh baik, berarti baiknya menyimpan makanan di dalam danger zone atau di luar. Saya ulang, kalau misalnya di rentang suhu danger zone itu bakteri tumbuh dengan sangat baik, maka baiknya menyimpan makanan itu di dalam danger zone atau di luar? Di luar danger zone. Berarti pilihannya kalau kita mau menyimpan makanan adalah simpan di bawah 5 derajat Celcius atau simpan di atas 60 derajat Celcius, tergantung dari jenis produknya. Kalau produknya bisa disimpan dingin, maka simpan di dalam pendingin, contohnya chiller. Kalau chiller standarnya adalah 1 sampai 4 derajat Celcius. Chiller itu kulkas bawah atau showcase minuman ya, itu chiller namanya ya. Atau kalau produknya harus disimpan beku, maka simpan di dalam freezer. Suhunya adalah minus 18 derajat Celcius. Perhatikan, ada tanda minusnya nih. Minus itu mengartikan suhunya berada di 0 derajat Celcius. Kalau nggak pakai minus, suhunya 18, itu adalah suhu ruangan ber-AC seperti ini. Ini sekitar 18 derajat. Jadi Masih belum semangat. Sekali lagi, tangan aman. Ya, mantap, luar biasa. Alhamdulillah, kesannya hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mencari solusi yang objektif menangani masalah-masalah stunting. Karena memang tadi secara sisi makanan sehat yang dijelaskan, ya makanan sehat yang dijelaskan oleh narasumber. Tetapi kita bagaimana caranya menyelesaikan masalah stunting ini bukan hanya dari pemerintah, tetapi dari berbagai stakeholder dan pelaku usaha mikro terutama. Kesannya nih, jadi kita hari ini bisa berkumpul bersama, terutama pihak di Kabupaten Tangerang. Stunting ini minimal targetnya tidak ada lagi stunting di 2020. Baik, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Julius. Jika tadi ingin ada yang bertanya, masih ada yang ingin bertanya perihal materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Rizky, nanti bisa dicatat, kemudian dicantumkan nama dan nomor telepon. Nanti pertanyaannya bisa diberikan ke panitia. Baik. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara ya. Gimana tadi materinya, menarik? Yang mana yang menarik? Kita mau bagi-bagi hadiah ini Bapak Ibu. Oke, Mbak Iri. Ya. Ibu, Ujian stunting. Yuk. yang mana Mbak Lydia? Nama saya Firman dari staf Kecamatan Cisauk. Pengertian stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat tulang